Nama saya Dio Muhammad Nurdiansyah. Saya pendamping PKH dari Kota Bekasi, angkatan 30. Di sini saya akan memperagakan modul 2 sesi 1 langkah 6 sampai 12 guna untuk menyelesaikan tugas akhir di kelas stunting dari BPPKS Bandung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin awabadu. Ibu semua sehat ya? Alhamdulillah. Pagi sehat, Pak. Alhamdulillah sehat. Kayaknya jam baru tuh, Pak. Iya, ini kan kemarin ibu-ibu yang ngasih. Menkilat banget ini. Jadi kita melanjutkan pertemuan yang kemarin. Masih pada ingat kan ya permasalahan stunting itu seperti apa? Masih. Nah, yang sekarang itu saya pengen tahu nih pada ibu-ibu semua, apa sih yang kira-kira ibu rencanain untuk mencegah stunting itu? Nah, Makan makanan yang bergizi, Pak. makan makanan yang bergizi. Terus dari ibu kita Ya. Cuci tangan. cuci tangan, menjaga kebersihan. Terus Imunisasi, Pak. imunisasi. Terus apa lagi? Masih ingat? Masih Itu ingat? mengecek kehamilan ke Wah, puskesmas. pintar. Alhamdulillahirobbilalamin, Bu ya, ibu-ibu semuanya udah pada paham semua. Istilah jadi untuk mencegah stunting itu kita harus punya planning, harus ada rencana-rencana. Ya, seperti misalkan selalu mengingatkan keluarga kita untuk cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, terus memeriksakan kehamilannya ke puskesmas selama 4 kali per 3 bulan sekali. Terus pemenuhan gizi ibu hamil juga jangan lupa. Nah, kita coba ibu-ibu untuk nulis kira-kira apa aja sih ke depannya nih. Oh iya, jadi kan tadi ibu udah sebutkan nih, saya minta tolong ibu-ibu untuk menulis semua perencanaan-perencanaannya itu di kertas yang akan saya bagikan ke ibu-ibu. Nah, perencanaan. Jadi perencanaan-perencanaannya misalkan ibu udah misalkan kayak Bu Eca nih, ibu kan lagi hamil. Jadi perencanaan ibu ke depan itu untuk menjaga anak agar tidak stunting itu seperti apa? Misalkan ibu memeriksakan kehamilannya ke posyandu ataupun ke puskesmas. Saya lupa bawa pulpen lagi ya, gantian pulpennya Bu ya. Ibu lupa bawa pulpen. Ibu. Boleh dilihat tuh kalau udah selesai. Udah, Pak. Silakan, Pak. Bagaimana? Sudah? Terima kasih. Terima kasih. Mantap semua nih ibu-ibu ya. Pintar semua lah. Untuk ibu-ibu ini untuk menjaga anaknya agar tidak terhindar dari stunting ya. Iya, Misalkan Pak. kan tadi ibu juga sempat mengatakan makan makanan bergizi, terus cek kehamilan secara rutin, terus imunisasi, dan jangan lupa untuk cuci tangan pakai sabun. Wah, dengan air mengalir. Iya, Pak. Jangan cuma sabun doang, ntar lengket. Nah, ibu-ibu kan di sini dapat bansos ya. Iya, Bantuan Pak. sosial yang berupa PKH ataupun program sembako. Yang PKH itu kan per 3 bulan sekali, dan sedangkan yang sembako itu kan yang insya Allah kan per 1 bulan sekali. Nah, harapannya adalah agar ibu-ibu semua itu memanfaatkan bansos-bansos tersebut untuk pemenuhan gizi dari ibu hamil ataupun anak-anaknya. Karena pemenuhan di pemerintah melalui bansos itu melalui bantuan sosial mengharapkan ibu-ibu untuk mengoptimalkan. Jadi misalkan ibu dapat yang program sembako nih, program sembako silakan ibu-ibu gunakan untuk membeli makanan-makanan yang bergizi,
makanan-makanan yang mengandung karbohidrat, vitamin dan mineral, protein hewani dan nabati bisa di warung ataupun agen-agen terdekat yang memang bisa ataupun yang menyediakan hal tersebut. Misalkan yang karbohidrat itu bisa melalui nasi, terus jagung, kentang, itu bisa. Terus untuk protein-protein hewani ataupun nabatinya bisa membeli daging, terus ikan dan lain sebagainya. Setelah itu vitamin dan mineralnya mungkin bisa didapatkan dari buah-buahan yang, dan jangan lupa juga pada saat nanti penyiapan makanannya pun ibu-ibu juga harus dicuci dulu, jangan sampai ikan baru dia beli di pasar langsung digoreng. Nah kali Pak, amis Pak. Dicuci dulu, bahaya kalau iya, kayak gitu. Pak. Jadi pemanfaatan bansos ini harus lebih optimal lah untuk ibu-ibu, dan saya yakin ibu-ibu juga memahami, tidak menginginkan anaknya misalnya stunting. Dan stunting itu masih ada yang ingat kan ya? Atau mungkin agak-agak lupa dikit, stunting itu apa? Lupa Pak. Lupa? Wah, astagfirullahaladzim. Cuma tahunya imunisasi ya, Pak. Saya ingatkan, gitu. Stunting itu adalah, stunting itu bukan penyakit. Stunting itu bukan penyakit, tapi stunting itu adalah kondisi di mana anak yang gagal tumbuh, gagal kembang, ataupun gagal metabolisme. Yang dimaksudkan gagal tumbuh adalah anak itu yang seharusnya umur 1 atau 2 tahun itu tidak bertumbuh tingginya. Makanya kan ibu-ibu juga ada komitmen untuk posyandu. Di bantuan PKH ini ada komitmen untuk ibu-ibu hadir posyandu untuk dilihat perkembangan anaknya ini naik kah atau turun kah. Bilang, kalau emang itu anak naik, berarti alhamdulillah anak itu sehat, berarti pemenuhan gizi dan lain sebagainya itu asupannya masuk. Nah, jika anaknya misalkan tidak berkembang, yang dibilang tidak tumbuh itu adalah anak 1 tahun misalkan adalah ukurannya seginilah gitu ya, tiba-tiba ternyata bulan berikutnya atau bulan berikutnya tiba-tiba anaknya jadi turun ataupun tidak naik tingginya, itu ada indikasi bahwa saja anak tersebut stunting. Itu yang dipakai adalah gagal tumbuh. Bisa, jika tinggi berkurang bisa. Kalau berat badan naik ataupun turun itu juga bisa. Kayak gitu. Terus kalau gagal kembang, tadi gagal kembang itu adalah misal gagal kembang itu adalah misalkan si anak yang harusnya umur 6 sampai 12 bulan itu sudah masuk yang namanya MPASI, makanan penambah ASI, tapi itu ternyata masih diasihkan saja, sehingga anak yang harusnya mungkin umur segitu udah bisa tengkurap ataupun guling-guling, itu ada kemungkinan itu akan gagal kembangnya, karena dia asupan gizinya yang harusnya bisa ditambah dengan MP, makanan penambah, itu agak berkurang. Jadi bisa dipantau dari situ untuk gagal kembang. Ataupun bahkan yang harusnya umur segitu udah bisa merangkak dan sebagainya, tapi ini ternyata baru bisa guling-guling ataupun cuma bisa goyang-goyang dikit lah di kasur. Ya, jadi itu adalah namanya gagal kembang. Lalu ada yang terakhir adalah gagal metabolisme. Gagal metabolisme adalah di mana anak kekurangan ataupun sering sakit. Jadi sering sakit di sini yang dikatakan bukan karena dia kalau anak kecil itu tumbuh gigi, bukan karena itu, tapi mungkin entah itu tiba-tiba terserang flu ataupun ini, mudah sekali terserang flu ataupun batuk dan lain sebagainya. Jadi anak mudah terserang sakit, dan itu ada kemungkinan terjadinya stunting. Dan stunting itu yang tadi saya katakan, stunting itu bukan penyakit, tapi stunting itu bisa dicegah. Jika terindikasi hal-hal seperti yang tadi saya sebutkan, entah itu gagal tumbuh, gagal kembang, dan gagal metabolisme, maka kita sebagai orang tua agar menstimulus anak-anak sesuai dengan umurnya, agar apa? Agar stunting, agar tidak stunting. Jadi
sering ke posyandu dan memperhatikan tumbuh dan kembang anak itu sangatlah penting buat ibu-ibu semua ataupun buat kita semua. Bagaimana nih Pak, kalau seandainya anak saya kok kayaknya kecil gitu aja, kayaknya nggak nambah-nambah tingginya, berarti ibu jarang ke posyandu karena ibu nggak pernah ngecek. Dan untuk mengetahui anak-anak itu anak-anak itu stunting atau enggak, berkembang atau enggak, tumbuh atau enggak, saya coba menyarankan jangan lupa ataupun jangan terlewat yang namanya ke posyandu, terus ke puskesmas itu bisa. Apalagi sekarang ini bulan Agustus, bulan imunisasi anak nasional, yang dimana bulan Agustus itu biasanya ada pemberian yang namanya vitamin A, imunisasinya juga. Jadi jangan sampai itu semua terlewat. Dan fungsi vitamin A pun itu sangat penting untuk perkembangan anak terkait dengan matanya. Terus apa lagi tadi? Nah, ini saya kembalikan ke ibu-ibu semua. Jangan lupa nanti coba kita dipraktekkan di rumah kan ya, dan minta tolong juga sama suaminya, dan informasi-informasi yang terkait stunting itu tolong diinformasikan juga kepada suaminya ataupun tetangganya, agar apa? Agar kita semua saling menjaga, agar kita semua dapat memahami dan dapat mencegah stunting. Ya Pak. Iya siapa? Ya Terima Pak. kasih buat ibu-ibu semua, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, Kalau nggak ada, kalau udah paham, alhamdulillah Bu ya. Ya, Pak. Pokoknya nanti setelah tadi ibu-ibu sudah menulis perencanaan, nanti di pertemuan selanjutnya saya coba akan menanyakan kembali apakah ibu sudah melaksanakannya atau belum. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat buat kita semua, dan semoga kita juga dapat mencegah stunting. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah baik.